Dia dulu mengikuti Rasul. Bagaimana Rasul itu berdakwah. Ya masyarakat Rasul buta huruf. Sedangkan Rasul mengatakan kalau engkau sampaikan Islam itu, sampaikan menurut ilmu mereka. Orang sekarang sudah hebat, teknologinya semua. Masa secara dogmatik lagi diterangkan. Nah jadi, kalau link ini sudah dapat, itu kata Tuhan loh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Hai orang yang beriman, takwa akan Tuhan. Temukan wasilah dan channelnya itu. Temukan channel dan frekuensi. Sungguh-sungguh di atasnya. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wajahidu sungguh-sungguh intensifying. Only after many exercises you will be master about any branch of subject. Nur nafyun ibun irlang man almish sya'anya gumita glorifikai kata orang Jerman. Ibu Mahdid Meister. Dengan latihan yang sungguh-sungguh baru engkau menjadi sarjana sesuatu ilmu. Itu Al-Maidah 35 itu ditunjukkan wasilah itu dia channel dan frekuensi. Tapi sayang Islam tidak bisa menerjemahkan itu. Kita mau salat Allahu Akbar. Di situ dilepaskan ustaz kita. Tapi dipesankannya salat khusyuk. Di mana bisa khusyuk? Gelombang iblis masih ada di sini. Itu iblis yang begitu dahsyat mau kita usir dengan nauzubillah minasyaitonir rajim produksi kita sendiri. Iblis itu bukan main. Adam itu ditipunya bukan di pasar malam, di surga. Sampai dia bisa dimensi ke sana, kita tidak, kita kembali lawan. Dia beratus juta tahun umurnya. Awak kemarin berlahir. Saudara ilmu sihir itu semua dia kuasai. Bumi dan langit itu hebat terbang kemana-mana, dia kembali lawan. Dihantam dengan nauzubillah minasyaitonir rajim produksi kita sendiri yang belum pernah diuji coba. Nauzubillah minasyaitonir rajim yang disalurkan pada sisi Allah. Baru dengan getaran maha tersunur hadapkan kembali berhancur. Nama Allah itu. Nauzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim la yaduhu. Nama Allah harus diturunkan dari Tuhan. Harus dia berikan. Nama Pak Harto bisa kita bikin-bikin. Harus diturunkan dari cendana itu. Ditandatangani, menyalur daripada menteri. Sampai kepada bupati, sampai kepada gubernur. Baru berlaku seluruh angkatan bersenjata begini. Kalau kita bikin di sini, ini namanya apa nih? Apa nih? PT Arun, apa bukan? Lo Semawe. Kita buat tanda tangan Pak Harto, ini laku itu. Kita bikin produksi nama Tuhan sendiri, laku itu. Bagaimana kalian? Mana laku itu sama setan, tenaga itu. Harus dia yang menyalurkannya. Kita salurkan dengan itu dulu hijab. Allah istaqamalat dari ketil askar Muhammad Qadha. Di situ teknologinya. Baru. Nah jadi itu tak pernah diajarkan oleh Ustaz, karena itu masuk teknologi. Beliau-beliau itu ahli fikih. Ahli hukum, perdata, mana bisa cerita tentang teknologi. Nah, jadi ini sambungan dari yang saya tadi ya. Jelang kami bagi mantik gitu. Kalian betul tadi ya. Ini Senior Yono ini pergi ke Banda Aceh, kemudian kita saja lama kita tahan ini dia. Ini Senior Yono kepala bina marga seluruh daerah Aceh. Jadi alhamdulillah sudah ribuan sarjana ya. Di antara menteri yang sekarang 6 murid saya mudah-mudahan. Jenderal-jenderal yang 3-4 bintang pun bukan yang banyak. Luar dan dalam negeri. Baru mereka mendapat kemenangan, bukan main hebat. Jenderal-jenderal yang 4 bintang itu. Berapa banyak itu, luar negeri juga. Nah, dari ini dakwah kita terus jalan sampai ke Amerika, sampai ke Eropa. Para insinyur kita yang dikirim ke sana yang sudah matang itu berdakwah di sana. Tidak berkutik sama sekali itu. Kapan kita yang Pak Sanda mana dari sini tidak? Hari apa kita yang berhadapan dengan 25 spesialis dan dokter itu? Hari Raya Haji ya, malamnya. Saya diundang di rumah Dr. Suwandi yang ahli bedah itu. Rupanya sudah menunggu situ 25 spesialis tentu. 2 jam saya mengajar itu, bukan main. Kagum mereka sama sekali. Baru terbuka sama kami. Kenapa selama ini katanya tidak juga bisa salat yang khusyuk? Baru nanti 1 menit sudah lari pikiran itu. Iyalah diganggu oleh setan. Setan begitu halus, dimensinya begitu tinggi. Higher dimension, command, lower dimension. Awak di mana baru? Memang. Yang diucapkan juga sebenarnya sama bunyinya. Ini kawat listrik.
Kawat yang dari pasar itu. Ini kawat listrik yang sudah berhubung sama listrik kan sama ini. Tapi ini sudah berhubung sama sentral. Jangan rapat. Putus. Ini juga sama. Akhirnya ini belum berhubung, ini sudah. Yang menghantam nanti ini kawat. Tapi yang masuk, yang menghantam listrik, yang masuk kawat. Itu sajanya. Bunyinya sama nanti. Tapi selalu satu yang datang dari atas, dengan getaran dimensi yang mahal terus, satu yang kita. Ya, yang kawat yang berisi listrik itu yang menghancurkan semua. Ini tidak. Ya, itu saja selisihnya, tinggal diisi lagi. Dengan metodologi ya bagaimana bikin listrik. Nah, listrik yang bagaimana dinamo itu gimana? Nah, itu magnet lah. Magnet yang diputar dengan kawat-kawat dan sebagainya. Itu metodologinya sehingga ini jadi hidup. Bisa mengeluarkan listrik. Itu juga barang mati juga. Nah, jadi itu sekarang metodologinya daripada membaca kalimat Allah. Sehingga datang dari atas ini dia. Nah, jadi yang dikatakan tarikat. Jadi tarikat yang tempoh yang tolol nampaknya itu. Yang namanya tahu apa namanya itu? Yang betul-betul tolol itu rupanya ilmiahnya sangat tinggi. Luar biasa. Di mana mungkin orang yang bawahan itu bisa terima, bisa menerangkan. Tidak bisa. Sekarang rupanya nampak bahwa ilmiah bukan main tingginya. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah mengarang, saya pikir sudah 20-30 buku itu kita taburkan ke seluruh universitas. Kita taburkan ke seluruh luar dan dalam negeri. Para profesor, para sarjana semuanya. Alhamdulillah surat pujiannya bukan surat penghargaan sudah sebanyak-banyak. Dan kita sebagai seorang teknolog, itu semua harus diuji coba baru cerita. Saya sudah merisetnya 40 tahun loh. I've been teaching chemistry for more than 40 years. It is not possible for me anymore to talk about hokus pokus. Orang eksakta nggak mau mungkin tentang hokus pokus. Hokus pokus tahu? Apa namanya itu? Arakadabra, dobra itu. Kayak ini apa? Bagi kita nggak ada dogma lagi. Apalagi bid'ah. Karena semua terang. Nah, jadi dulu dari mana? ITB. Bogor. Oh, IPB. Wah, ini saya dapat di ITB. Mana ITB? Kita punya kawan. Dari kimia industri ITB itu. Pak Fendi. Staf kita di sana baru itu staf pribadi. Staf pribadi saya dari insinyur elektro dari Jepang satu. Ini dari ITB ini. Dia melengket terus ini. Mana tuh insinyur kursus? Jadi bagus, Pak Toib itu kenal lah ya, Pak Toib ya. Ah, itu 20. Tahun 69 dia masuk sama saya, sampai sekarang. Profesor-profesor berpuluh-puluh tahun dari luar negeri itu, wah, begitu terus. Asal di Polonia tiba itu semua, mau kemana? Ke Universitas Pancabudi ya, malu. Profesor Dr. Insinyur Azalin dari Belgia itu. Ini siapa? Pratik tak? Novendi mana? Nah, ini dari Bogor, IPB itu. Nah. Ada kenalan nggak di IPB? Siapa? Oh iya, adiknya Ustaz Sir ya. Kenal? Lah itu kawan dia. Ini Yowana sama Mutasir satu lifting ini. Nah, Mutasir ini macam oh enggak hebat sekarang. Jadi Mutasir pada satu kali membuat surau kita. Tuh, rupanya besi yang di atas itu lepas. Barangkali 5 balok besar 5 meter. Dia lihat begitu, hadirkan mursyid. Baca bismillahirrahmanirrahim, gitu saja melayang dia. Cuma kacamatanya saja mereng sedikit. Nggak tahu dia kena itu, bukan main. Tidak memberi mudarat antara bumi dan langit loh. Bagi beserta yang nama Allah itu Tuhan punya urusan lagi. Jadi dia bina marga ya. Mau dipindah berapa kali nggak mau pindah tuh.
Ya kan? Aku mau di Jakarta terus saja lah. Kalau nanti hilang, ilmunya nanti hilang. Jadi ini di Bandung tahun 86 tamat ya. 86 dia. Baru 2 tahun. Ya kawan-kawannya di Pertamina banyak tuh yang di Dumai. Kemarin kan datang. Ini kita yang iktikaf Hari Raya Haji ini di Anam Alkah. Surabaya, Jakarta, Darul Amin, Kutubul Amin, Johor, Palembang. 6. Rupanya bertambah 80 lagi. Bertambah 90. Jadi 1010 orang. Banyak sarjananya itu. Yang itikaf itu bukan main betul. Yang mematangkan itulah. Wajahidu fi sabilihi. Intensifying of the knowledge. Di mobil oil sudah lama. Mobil oil kerja ya. Kalau kira swasta. Bukan mobil oil. Kau kenal sama itu kan? Siapa namanya tadi? Arab. Oh, enggak jauh-jauh dari saya ya. Lo semua tuh? Lo? Siapa bapaknya kalau boleh? Oh iya. Dulu tinggal di sini punya bapak itu. Oh iya. Apa dulu kerjanya? Militer dia. Dan pensiun juga. Apa pangkat terakhir? Saya kenal sama Pak Hotma itu dulu. Mengapa 5? Harap juga tuh kan. Harap banyak jenderal loh. Ada dan harap yang belum lagi. Halim Harahap kan jenderal apa juga tuh. Pak Kadir Yahya Harahap itu jenderal 2 bintang tuh. Profesor dia juga, Tuan Syekh dia juga. Wah, bukan main hebat Islam itu. Jadi itu kami riset nampak putar begini fenomenanya tuh. Oh, main. Gunung Galunggung itu kan ribut dulu tuh. Ribut. Nah, Gubernur Jawa Barat langsung dengan resmi minta sama kami untuk membungkamnya. Jadi datang bukan dengan surat saja, dibawa oleh 2 kolonel, 1 sekdanya sendiri. Dengan suratnya cukup. Jadi kami utus 1 kolonel ke situ, Kolonel Sujono dengan Mayor Auri memakai helikopter. Itu semua diserah terimakan oleh Kapolda Metro Jaya. Jadi naik ke sana, itu api Galunggung lurus. Kapal terbang, penerbangan nggak boleh dekat lagi. Jadi ya keliling itu api. Dia lempar dengan Kalimal itu. Kalimal terus dimasukkan dalam air seperti ya dengan metodenya lah. Akumulator kan bisa diisi itu, listrik diisi sana ya. Ini bagian IPB ya? Bagian makanan hewan atau bagian dokter hewan? Peternakan. Dokter hewannya. Nah, tahu juga dia tuh. Diisi itu apa? Aku diisi dengan dicas kata orang sini kan. Lalu ini baterai sudah berisi listrik kan gitu. Nah, jadi ini juga kalimat Allah air ini sudah diisi. Jadi butuh api itu. Dipotret itu semua. Dipotret itu dikelilingi, dilempar itu dengan kalimat Allah itu. Begini tuh api. Sesudah itu baru helikopter datang di atas api itu. Terus dikejar. Sampai kriternya, sampai ke ini. Sampai ke kepundangnya itu, turun ke helikopter. Pakunya dengan kalimat. Berhenti sampai sekarang. Kan berhenti dia. Wah, begini serap jenuh gitu. Ah, itu eksperimen. Ambil uji coba dari kalimat Allah itu. Itu, tapi Quran katakannya, lau anzalna hadzal Qur'ana. Andai kata Quran ini kami letakkan di atas bukit. Kami. Jadi dia bukan kita. Akan kau lihat bukit itu hancur berantakan karena takutnya kepada kami.
Wahai manusia, risetlah ini. Mana mampu Ustaz itu meriset itu? Dia kan sosial ilmunya. Kita teknologi baru nambah. Nah, jadi sudah dipaku begitu diam. Potret semua itu. Dihantam dengan paku yang berisi kalimat Allah. Kami katanya. Ini bukan saya, orang yang lihat saya. Kami, tentu dia. Pakai link kan. Datang corongnya melalui kita, cuma itu saja. Nabi Musa mengatakan, lihat umat, aku akan pukul, Tuhan akan pukul laut. Seperti Tuhan katanya. Orang bilang dia. Dia 1000 kali bilang Tuhan. Yesus Kristus begitu juga. Tuhan menghidupkan orang mati. Orang bilang dia. Jadi angkat dia cuma Tuhan nomor 2. Mana pun nomor Tuhan? Tuhan Maha Esa. Ya itu istilah manusia orang bodoh dulu. Nah, sekarang ini listrik. Ada kawat. Cucukkan. Kata orang Mandailing, gara sudena. Gara. Siapa yang bikin gara? Menyala. Listrik apa kawat? Listrik lah pula. Terus berbicara lah si listrik ini sama si kawat. Kawat, yang menghidupkan api ini semua kan aku. Iya, kata kawat. Nabi sama Tuhan begitu juga. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau ya Muhammad yang melontar, melainkan aku. Ya iya, kata Nabi. Begitunya. Jadi berarti saluran dari atas. Dia channel dan frekuensinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, engkau corong aku untuk melempar darah dari atas. Dia hanya corong. Seperti kawat sama listrik. Kawat sama listrik. Kemana kena habis itu. Kita pun putus. Bersyarikat mereka? Tidak. Air tebu tahu air tebu? Tahu. Jilat di mana aja? Manis. Manis apa? Manis gula atau manis air? Manis gula lah. Bukan bodoh air mana? Selama dunia terkembang air gak ada manis kok. Tapi di mana dijilat situ terasa gup. Bersyarikat dia tidak. Kalau dipanaskan terbang airnya, tinggal gulanya kan gitu. Kalau bersyarikat sama lari dia. Begitu hebat tauhid orang tarikat itu loh. Itu dia. Hai Muhammad, bukan engkau yang melontar melainkan aku ya. Hai kawat ketua listrik, kan aku yang merangkap dia katanya. Tapi di mana cucukan listrik itu gara. Ini dia. Jadi yang penting berserta sama Tuhan. Mana metodologinya? Inilah dia. Ini semua orang nyentut dia. Wah. Kalau Surya Harap nggak mau ikut, ya terserah. La ikrah fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Ad-din nasihat. Agama itu cuma nasihat, advice, kan gitu. La ikrah fiddin, tapi waduh. Di Malaysia barangkali tidak ada satu kota yang tidak ada kita. Puluhan ribu sudah. Boleh katakan gempar. Gempar rakyat Malaysia. Pemerintah Malaysia gempar. Sebetulnya pemerintah Indonesia pun gempar juga. Tapi dilihatnya pimpinannya siapa? Wah, ya. Tidak pernah bercacat dalam revolusi. Dalam kamar saya siapa? Ada orang dalam kamar saya? Lina? Hah? Tidak ada orang? Hah? Coba, Cak. Cak ambil baju saya. Baju yang saya pakai tadi. Jadi di antara menteri kita Anam yang murid kita tuh. Insinyur Azwar Anas tahu? Hah? Kenal kan? Itu senior insinyur, begini tarikatnya tuh. Oh, hebat itu. Sosial Dharma tahu? Hah? Iya. 9 hari datang. Semua orang kenal. Coba. Anda lihat. Itu Garuda itu staf kementerian tuh. Saya masih staf ahli di sana. Menteri. Sudah pensiun diaktifkan lagi. Boleh kan? Nih tanda nomornya, nama. Saya kemana-mana saya pakai itu. Tadi ada pelantikan di Langsa, jadi saya pakai resmi itu. Mana orang mau tangkap gitu?
Oh. Itu saya pakai tadi itu melantik. Wah, sekali nama. Nah, saya kemana-mana saya pakai itu. Tadi ada pelantikan di Langsa, jadi saya pakai resmi itu. Mana orang mau tangkap gitu? Oh. Itu saya pakai tadi itu melantik. Wah, sekali Jogja, Gajah Mada, waduh, melimpah ruah itu. Keluarga keraton itu semua sudah. Jadi murid semua sekali. Murayanya bukan main. Sehingga Jawa Timur, Surabaya, tidak ada satu kota. Jawa Barat bukan main. Sayang Mayor Januri nggak ada sini ya. Dia yang selalu diutus kemana-mana. Yang terjun di Galunggung dia juga tuh, sama keluarnya Sujono. Keluarnya Sujono, RPKD itu bangsa Cap Mau itu saya perintahkan jalan tuh. Itu semua diuji coba, kita orang teknolog, nggak bisa cerita. Coba lagi. Kalau Ustadz cerita apa? Mudah-mudahan kita nanti masuk surga, kan ya? Dan amal kita. Sama saya spekulatif itu. Kalau tidak nanti masuk mau mana? Mau pulang? Balik ke dunia. Kita apa syarat supaya masuk surga, kan gitu? Kalau orang di Olimpiade sana tuh lompat galah katanya harus 25 meter tingginya baru boleh datang. Datang awak di kampung pandai lompat cuma 15 meter. Apa kata awak? Mudah-mudahan pergi ke Olimpiade nanti mau menang. Kalah lah, konyol itu orang. Diminta syarat paling tidak 25, kalau 15 mau pergi. Kalau lompat 40 pandai ya baru pergi, kan gitu. Apa syaratnya kita tanya? 25. Latih di rumah sampai 40 baru pergi. Kalau tak pernah lompat bagaimana? Bisa lompat? Enggak kan? Tak pernah berenang bagaimana? Tahu-tahu dilempar ke laut, pandai berenang. Tak pernah menghandle kalimat Allah dengan teknologinya. Bagaimana mau pandai menghadapi itu nanti? Jangan main-main. You have only one life. Nggak ada dua kita punya syarat. Jadi kalau tidak pandai nanti menghadapi handling kalimat Allah itu, sehingga dia bisa keluar energinya hancur itu setan, dalam sekretariat maut mana sempat lagi belajar. Kalau nggak pandai berenang, tiba-tiba dilempar ke laut, pandai berenang. You are not responsible for your own life. Kan main ini. Jadi ini pentingnya serius loh ini. Di seluruh dunia orang itu seminar, tapi tidak seminar tentang bagaimana cara pelaksanaan teknis supaya salat khusyuk. Nggak pernah disinggung itu. Padahal itu kardinal, itu maha pokok loh itu. Nggak pernah disinggung. Karena tidak ada yang teknolog gitu. Waduh, ini keslip ke suatu kealpaan yang maha besar itu dari kaum Islam. Sehingga lihat itu orang PLO, itu orang Islam kan, dikejar-kejar oleh Yahudi seperti hewan. Sehingga makan tikus, hampir mau makan mayat lagi. Betul nggak? Itu saya pikir bukan cobaan lagi, itu sudah neraka dunia itu. Wah, Iran sama Irak apa namanya itu? Kasih sayang Islam lagi itu. Untunglah sekarang mau damai, itu sudah hampir mampus itu dua. Sudah terkelepok dua-dua itu baru mau ceasefire. Kalau maulah Soviet mantam itu habis semua digulungnya itu. Seperti ayam yang sudah bermati berkelahi, diri pun tak bisa lagi. Itu terus ya, ceasefire. Ya ada, ceasefire terus nggak? Masih berantem nggak? Saya pikir ceasefire terus ya. Udah habis. Anak-anak remaja umur 15 tahun sudah dikirim ke sana. Islam namanya tuh. Kesatuan Arab Liga pun tak ada lagi. Itu satu Masjidil Aqsa dihantam oleh seluruh dunia, Islam tidak bisa. Coba kuasai teknologi. Tak asal satu orang. Kita sebagai teknolog, tiap-tiap ayat Quran kita uji coba. Nah ini dia baru. Tentu dengan metodologi itu. Yalah, wa'alna mistaqamalat tariqatil asqam. Kalau tuan-tuan berdiri tetap di atas metodologi yang benar, engkau akan dilimpahkan kurnia seperti hujan lebat dari langit. Nah, itu ayat Quran. Surat Al-Jin. Haji Idris. Surat Al-Jin 14-16 ya. Kalau kita terangkan di sini kita punya ilmiah, harus ada Al-Quran atau hadisnya kami itu. Mesti begitu dong. Orang yang diterangkan yang itu. Nah, jadi saya bukan bawa agama baru, enggak.
Saya hanya menerangkan ayat-ayat teknologi Al-Quran. That is all. Cuma itu saja. Ya sama, tapi saya bilang tadi, bersuci sama, berwudu sama, salat sama. Cuma di salat itu lepaskan ustadz kita kan gitu enggak? Nah, kita masuk di situ. Karena itu perlu gelombang disesuaikan kan gitu. Awak bicara sama Tuhan. Dengan kemampuan awak, kapasitas awak, dia Tuhan gelombang berapa? Sedangkan Rasulullah ke sana dikasih Al-Quran yang unlimited fee sama dengan tak terhingga. Kalau dia pakai itu, tentu kita pakai itu juga. Yang kita pakai mana? Fee yang mana? Fee yang dia juga, jangan yang tukar. Nanti pergi ke negeri Cina nanti kalau fee-nya bertukar. Ya, mesti fee yang itu juga dong. Bagaimana pakai fee yang itu juga? It is put into the spirit. Dimasukkan ke dalam. Unite your spirit with the spirit. And that link will be yours. Ngerti kan bahasa Inggris? Ngerti gak? Saya selalu, secara main-main selalu saya ejek-ejek di sarjana zaman sekarang. Sarjana kampungan saya bilang, saya Inggris juga pandai. Walaupun insinyur, walaupun doktoran, walaupun S1, nggak pandai loh bahasa Inggris. EJI aja sarjana. Saya 8 bahasa loh. Kami profesor zaman Belanda nih. Wah, mahir tuh. Zaman Belanda saya Pak, Ams B tuh. Ams zaman dulu. Saya Jogja tuh. 8 tahun saya di Jogja. Milu B sana, Ams B di sana. Terus pergi ke sekolah dokter tinggi. Sampai perang dunia. Saya switch ke negeri Belanda. Jadi psikolog 2 tahun. Tamat. Belakangan saya kejar lagi fisika kimia saya. Disertasi saya atom dan nuklir itu. Oh, terus saya pelajari Al-Quran itu juga. Waktu kecil-kecil sudah mengaji. Nenek saya dari ibu syekh, nenek saya dari bapak syekh. Jadi rupanya seperti dalam ilmu hewan, Mendeling nih. Tahu Mendeling? Bertumpu di sini rupanya. Itu kan cross breeding itu kan. Nah sekarang saya pakai ilmu gaul. Mendeling itu. Cross breeding itu. Jadi dapat bibit unggul kan. Saya mau bikin farm loh. Oh jauh salahnya ya. Jadi di Luas Mane. Saya mempiara situ entah 100 lembu nanti. Saya dapat tanah 150 hektar dikasih pemerintah. Saya pancangkan di situ banpres. Tidak ada yang berani ganggu. Kami dapat penentuan presiden. Nah, 150 hektar tuh. Katanya ranch yang minimal katanya 50 hektar ya. Nah itu. Kami di sini tiap tahun di kompleks kita potong ratusan itu hewan. Jadi maksudnya saya pikir payah carinya kadang-kadang kalau sudah mau hari kurban, payah cari ke Aceh kemana. Saya pikir saya piara aja gitu yang umur 1 tahun. Nanti tahun depan kan 2 tahun dia. Dibeli 100.000 nanti jual 300.000. Ngambilnya murah. Ya saya pesankan tadi, ya. Saya pesankan tadi kan. Insinyur Nurdin saya bilang, tolong carikan sama saya 400 ekor lembu yang umur setahun. Harga kira-kira 100.000. Lembu Aceh aja. Umurnya kan sama nanti sama Tuhan. Dagingnya belainan tuh. Asal umurnya sama nggak apa-apa. Tapi yang baik, nah jadi kalau dihalau di situ, yang ngangon itu, yang mengembala itu sambil menjaga perbatasan. 150 hektar besar itu. Ya saya pikir saya taruh aja hewan situ. Hasil itu di samping itu kita bikin satu surau yang besar. Sudah gak muat lagi. Surau kami kompleks 6 hektar itu kompleks universitas. Saya kan rektor di sana. Tapi bukan rektor saja, saya pemilik. Kalau pemilik namanya rektor seumur hidup. Kalau orang rektornya 5 tahun sekali dipilih kan. Saya enggak, saya pilih diri saya sendiri. Jadi, nah itu. Bagus sekarang, kalau mau lewat di Medan nanti pergi lihat-lihat sana lah. Nah itu ada Pratikto, ada Novendi, mana Novendi tadi? Ada lari pula tuh. Dia jadi di sama saya itu ada 4 insinyur, 4 sarjana itu yang
staf pribadi saya. Yang ini satu Pahlawi dari Unsri Wijaya, Sriwijaya. Itu pertanian dia. Siapa namanya? Itfi Pahlawi ya. Itu dari pertanian ya. Oh iya. Nah itu membalas sudah tuh dua insinyur saya kirim pulang ke perkebunan kelapa sawit, sudah pulang. Jadi yang lebih 150 hektar itu daripada kosong tanamnya kelapa sawit gitu. Nah itu dia. Nah sudah itu sebagian lagi nanti untuk praktek lah pertanian, pertamanan. Kita punya fakultas pertamanan yang kedua di Indonesia, yang satu di Trisakti, yang kedua kita. Tapi kalau fakultas metafisika eksakta satu-satunya di dunia yang diakui pemerintah. Metafisika eksakta mendukung agama Islam. Nah jadi penerangannya seperti tadi. Tadi kan eksakta semua tuh. Sama dengan fekalite itu kan orang eksakta saja yang tahu tuh. Bagaimana fungsinya Rasulullah yang diteruskan oleh para ahli sislah luar biasa, tak dapat dihinggakan besarnya, karena Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti kita, bahkan seorang yang buta huruf, tetapi karena dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyambung dakwah, penyambung pimpinan langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi dia mempunyai link channel dan frekuensi. Ini link beratus tahun dicari oleh dunia, ya, the missing link katanya. Sesudah Jala Isa, maka missing link itu tidak diketemui. Link itu dalam bahasa Inggrisnya adalah hubungan langsung. Itulah channel atau frekuensinya. Jadi itulah peranan Rasulullah yang maha penting, sehingga apa yang disebut oleh Rasulullah adalah langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melalui lisan Rasulullah, tentu saja bahasa Arab. Tentu saja bahasa Arab, karena Rasul orang Arab, masyarakat yang pertama mendengar adalah bangsa Arab. Jadi itu langsung. Kalau kita mengetahui tape recorder, kalau tape recorder itu belum kita pasangkan, dia punya corong, dia punya loudspeaker, dia berputar, hanya bergetar tanpa suara, kan gitu. Sesudah dibesarkan dia punya loudspeaker, baru kedengaran suara. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersuara, tidak menyampaikan firman, tidak berhuruf dan bersuara. Masuk kepada Rasulullah, berbunyi dia, rupanya bahasa Arab. Nah, itulah dia. Jadi hanya getaran saja yang datang itu, atau diterjemahkan oleh Rasulullah, tentu saja dalam bahasa Arab. Nah jadi itulah fungsinya. Maka itu kata Allah dalam Al-Quran Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada engkau kuutus ya Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Seorang buta huruf membawa rahmat untuk seluruh alam, itu tak mungkin masuk di akal. Kalau seorang profesor membawa rahmat ilmiah kepada satu daerah, lantas dimultiplikasikan, dilipat gandakan sampai ke seluruh dunia, itu masuk di akal lagi. Ini seorang buta huruf. Nah, diangkat Tuhan, dia menjadi corong, pembawa rahmatan lil alamin. Nah, tentu dialah corongnya itu. Nah, jadi itu tidak lain tidak bukan karena linknya tadi itu channel dan frekuensi. Jadi oleh sebab itu
Inilah sebenarnya yang diamalkan, yang dibawa oleh Tarikatullah. Di mana mungkin orang zaman dahulu bisa menerangkannya secara ilmiah? Tidak mungkin. Oleh sebab itu tarikat ini selama ini berabad-abad lamanya hanya didogmakan saja. Cerita tidak bisa, tapi mengamalkan nampak kebesarannya. Nah, jadi sesudah kita ini zaman-zaman mutakhir ini, sedangkan al-Islamu ilmiyun wa amaliyun, al-Islamu ya'lu wa la yulalai, tidak ada tolak bandingannya, tidak ada yang mengatasi Islam itu. Mana dapat dibuktikan selama ini? Bahkan orang yang kalau kita baca dari literatur di luar negeri, orang Eropa sangat mencemoohkan Islam ini. Agama orang bodoh katanya. Agama orang bodoh ini Islam ini. Penuh dengan dogma, penuh dengan sangka, tidak ada ilmiahnya. Jadi selama ini rupanya orang Islam itu sudah kekurangan sekali. Sedangkan Tuhan dan Nabi mengatakan al-Islamu ilmun wa amalun. Nah, kesudahannya kalau bertanding sama orang intelektual, yang kecil itu pula yang ambil. Tetap orang Islam itu kalah. Karena apa? Dia tidak bisa menerjemahkan kedahsyatan dari Al-Quran dalam ilmiah yang setinggi-tingginya. Untuk itu harus siapa itu? Ada hubungan sama kita enggak? Ada ya. Siapa? Suri Sarahap dari orang Batu, itu memang tawa yang datang. Suri Sarahap dari yang ketua PLT dulu tuh? Anaknya udah punya 2 anak juga, tapi masih muda. Di kerja sini juga? Dia punya farming dekat sini. Farming? Chicken farming. Chicken farming. Okay, let them come here. Nah, jadi kasihan itu orang Islam zaman dulu, pusaka yang begitu maha dahsyat Al-Quranul Karim. Sudah kita katakan dari surat Ar-Ra'd 31. Surat Ar-Ra'd 31 mengatakan bahwa Al-Quran itu kalau dituliskan rahmatnya habis 8 buah lautan sebagai dawat Daud yang dibikin sebagai dawat. Habis kalam rimba, belum habis-habisnya itu Al-Qurannya. Al-Islamu ya'lu wa la yulalai. Mana satu orang yang bisa menunjukkan dalam teori dan prakteknya kedahsyatan daripada Al-Quranul Karim. Tuhan mengatakan, ya tafakkarun, hei riset, hei manusia, wakil kal amsalun dan walin nasilalum, ya tafakkarun. Fikirkan, riset. Siapa yang risetnya? A'udzubillah minasyaitonir rajim, sudah dihafal, sudah diketahui gunanya untuk menghantam setan, tidak pernah diriset, tidak pernah diuji coba senjata hebat itu. Ya cuma diajarkan begitu saja. Dan jadi saya sudah bilang, segala ustaz di dunia ini dia nggak benar ceritanya, dakwahnya, benar dalam perkataan. Dalam perbuatan belum terbukti. Jadi kalau dalam perkataan saya ilmu kata Rasulullah, ainal yakin, ilmu yakin masih dusta. Harus aku yakin. Jadi inilah misi yang kita bawa. Dan dia sama saja jalannya sama syariat. Seperti yang kita katakan tadi di Langsa, orang tarikat itu orang syariat. Nggak boleh menyala dari situ. Orang tempat tanjakannya di situ. Metafisika, tanjakannya fisika. Dari situ dia berdirinya. Hukum-hukum fisika dilanjutkannya. Kalau matematika begitu juga. Mana yang bisa dituliskan, dituliskan lama-lama halus-halus. Jalan sendiri terus. Matematika, fisika juga begitu. Tapi undang-undangnya paralel. Nah, karena fisika itu pun adalah firman Tuhan yang tertulis dalam alam semesta. Dilanjut dalam alam yang di atas daripada alam semesta tadi. Undang-undangnya sama. Nah, itu dia. Aku lipat gandakan petunjuk aku dalam alam semesta. Lengah juga daripadanya. Surat Nurun ala Nurin itu. Surat An-Nur 35. Aku lipat gandakan petunjukku dalam alam semesta.
Surat Yusuf mengatakan, aku tuliskan ayat-ayat aku dalam alam semesta. Mereka melengah juga daripadanya. Jadi orang para insinyur itu mengambil hikmah-hikmah, manfaat-manfaat dalam alam semesta, tok sampai situ saja, alam untuk alam. Sebetulnya yang lebih fungsinya adalah lebih tinggi adalah alam ini aku lipat gandakan petunjukku dalam alam semesta. Surat Yusuf mengatakan, aku tuliskan ayat-ayat aku dalam alam semesta. Mereka melengah juga daripadanya. Jadi orang para insinyur itu mengambil hikmah-hikmah, manfaat-manfaat dalam alam semesta, tok sampai situ saja, alam untuk alam. Sebetulnya yang lebih fungsinya adalah lebih tinggi adalah alam ini untuk yang lebih tinggi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pelajari ilmu khalikah, pelajari ilmu alam, saya engkau sempurna mentauhidkan aku. Ini dia. Nah, jadi para ustadz kita sekali itu semuanya pelajarannya satu jurusan saja, yaitu ilmu sosial, ilmu fikih, usuluddin, bahasa Arabnya nahu, mantik dan syaraf. Tidak tahunya adanya teknologi dalam Al-Quran. Buktinya teknologi dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi, tidak memberi mudarat antara bumi dengan langit bagi orang yang berserta dengan nama Allah. Jadi berarti kita masuk dalam kapsul yang dimensinya begitu tinggi, tidak dapat dicapai oleh alam mana saja pun. Nah, itu dia. Oleh kalimat Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru. Orang yang berserta dengan nama Allah, la yadurru, tak beri mudarat. Ma'asmi, berserta dengan nama Allah. Yang fil ardi, wala fis sama'i, di atas bumi dan langit katanya. Bagaimana kita explain itu? Bagaimana kita menerangkan itu? Bahwa dengan kalimat Allah itu, kita tidak memberi mudarat antara bumi, anything, everything between earth and heaven can do you no harm if you are near to God. Kalau engkau berserta dengan Tuhan, hampir pada Allah, enggak akan memberi mudarat antara bumi dengan langit. Semua ustadz pandai itu, semua orang Islam pandai cerita itu. Tapi menerangkannya bagaimana? Nah, tidak lain tidak bukan dengan kalimat Allah itu kita masuk dalam kapsul yang dimensinya begitu tinggi, tidak bisa dicapai oleh dimensi apapun. Nah, jadi harus kalimat Allah yang disebut itu datang dari atas. Ayah bayangkan itu, ayah gambarkan itu sebagai bola, sebagai pelembungan, bola-bola pelembungan yang di tanah lapang itu. Itu di tanah lapang itu dimasukkan satu gas ke dalamnya, yaitu gas hidrogen. Gas hidrogen itu adalah gas yang paling ringan. Ya, ringan sekali itu, paling ringan hidrogen. Nah, membuatnya itu gas hidrogen itu dibawa oleh si tukang sedang. Bola hidrogen itu adalah dibuat oleh si tukang bola itu dengan aluminium dimasukkan dalam kali loh. Kali loh itu kalium hidroksid, itu baza yang keras. Masuk aluminium di situ. Aluminium adalah amfoter. Arti amfoter dapat bereaksi dengan asam, dapat bereaksi dengan baza. Nah, jadi dimasukkan itu, keluarlah dia gas hidrogen, dimasukkan ke dalam bola pelembungan itu sampai penuh, nanti dilepaskan. Gas hidrogen yang di dalam itu terderingan, naik ke atas. Naik ke atas, berhenti dia nanti kalau gas yang di dalam bola dengan yang di luar sama berat. Kalau masih ringan dia naik lagi tuh. Dan dia gas yang paling ringan, hidrogen itu. Nah, jadi itu diberikan sehingga naik ke atas. Habis semuanya. Nah, jadi begitu juga kalimat Allah itu. Jangan yang kita produksi, tapi yang salurkan melalui link, melalui channel dan frekuensinya. Dalam Al-Quran kita wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman. Al-Maidah 35.
Apa yang kita uraikan di sini secara ilmiah harus ada Qur'annya. Bahkan yang Qur'an itu yang kita terjemahkan dalam ilmiah. Nah itu yang pangkal cerita kita. Al-Quranul Karim itu yang diterjemahkan, yang diuraikan secara ilmiah. Al-Islamu ilmiyan wa amaliyun. Nanti baru terbukti bahwa al-Islamu ya'lu wa la yulalih. Islam itu maha tinggi, tidak dapat melebihinya apapun. Jadi semua ini Ustadz pandai cerita, tapi tidak bisa menerangkan secara ilmiahnya. Nah, jadi kita terjemahkan sekarang itu al-hadis ya. Al-hadis Bukhari Muslim itu. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru anything and everything between earth and heaven can do you no harm if you are near to God. How do you explain it scientifically? Nah, bagaimana kita? Itu sudah masuk teknologi Al-Quran. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bukan main itu ucapan Tuhan. Al-Hasyr 21. Andai kata Al-Quran yang kami letakkan di atas bukit, hancur itu bukit. Karena takutnya kepada Allah. Wahai manusia, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas. Wahai manusia, ini satu contoh. Wahai nas. Nas itu manusia. La'allahum yatafakkarun. Riset ini. Fikirkan ini, uraikan ini. Kalau sesuatu ada bisa menghancurkan bukit, itu berarti keluar energi. Energi masuk teknologi. Teknologi harus mempunyai metodologi. Nah, di mana ahli sosial bisa menerangkan ini? Tidak mungkin. Jadi kita menguraikan di sini bahwa Al-Quranul Karim mengandung energi teknologi yang paha hebat, bukan main. Beberapa hadis kita kumpulkan. Ar-Ra'd 31. Andai kata ada sesuatu kitab suci yang bisa memindah-mindahkan bukit, menghancurkan bumi, menghidupkan orang mati, kitab suci itu adalah Al-Quran. Siapa telah meriset itu? Wah, jadi bukan main mutiara ucapan Tuhan lewat saja bagi orang Islam. Dia tidak mampu mengeluarkan energi teknologi Quran yang tenaganya sumur, yang tenaganya tak terhingga. Everything divided by limited power is zero. Apa saja dibagi dengan tenaga tak terhingga adalah nol. Maha tak terhingga yang membaginya. The divider is unlimited power, uninfinite. Everything which is divided by limit is zero, nol sama sekali. Hancur sama sekali hantamnya. Itu dibuktikan dengan Al-Jabar. Di Al-Jabar adalah sunnatullah matematika. Aku tuliskan ayat-ayat aku dalam alam semesta. Ini dia tenaga, energi yang belum dikenal oleh manusia. Jadi semua kebesaran, kekeramatan daripada Rasul dapat diterangkan di sini. Dahsyat ini Al-Quran. Kita melihat tidak ada satu negara yang maju, yang benar, yang menang tanpa teknologi jadi itu. Negara-negara super power, menguasai teknologi tertinggi, mampu membuat atom dan nuklir. Apalagi dipakai dalam peperangan loh. Misail, kepalanya itu pelurunya ke nuklir sama sekali. Begitu dilepaskan tak ada satu yang menghambatnya. Di mana sasarannya kena kiamat pada saat itu. Bukan main. Negara-negara habis kiamat. Kebudayaan putus seperti itu. Apa yang bisa menghambatnya? Al-Quran bisa menghambatnya. Apanya? Teknologinya. Dimensi lebih tinggi. Higher dimension Quran. Higher Quran seluruhnya. Bukan main Quran itu sebenarnya. Tapi hanya dilihat cara psikologi ilmu sosial. Nah, jadi ada teknologi. Jadi kalau ini baru yang itu maju. Kalau tidak hanya kebangkitan Islam, hanya dalam cerita. Tidak ada satu negara yang maju, yang menang dan besar pada teknologi. Begitu tidak agama. Tidak ada bisa akan maju, akan menang pada teknologi daripada kitabnya. Nah, jadi sekarang Al-Islamu ilmiah, Islam itu adalah ilmiah. Orang yang berilmiah tentu lebih banyak digalinya dapat dari Al-Quran itu. Jadi kekurangan daripada kita orang Islam, kekalahannya inilah dia tidak mengenal energi yang maha dahsyat yang tersimpan dalam Al-Quran itu.
Kita mengetahui air yang mati, air. Orang kampung pakai untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Tidak ada tenaga keluar daripada dia. Ya, itu dia dipakai sehari-hari. Tapi coba dipakai teknologi. Coba dipakai metodologi. Diuapkan, dipanaskan itu. Keluar tenaganya hebat. Prinsip apa? James Watt. Sehingga terbit api Nyansoan. Itu udah teknologi. Gas keluar. Disalurkan. Gerbong-gerbong kereta api berderet entah berapa puluh, berapa ratus. Dengan kecepatan kilometer berapa puluh ratus. 100 km per jam bisa digerakkannya. Satu, air yang mati. Dua, diterjunkan. Sambut dengan turbin. Gandeng dengan dinamo. Keluar seperti di Sigura berapa? 170 juta volt ampere. Aluminium dileburnya sana tuh. Weldet itu, hebat itu. Enormous. Air yang mati juga. Dengan metodologi. Air yang mati lagi. Dimanfaatkan. Dasarnya Wet van Pascal, hukum Pascal. Keluar tekanan atmosfer yang hebat. Eiffelturm. Di Paris tertinggi. Mereng kena gempa. Diluruskan oleh tenaga air. Dengan hidrolik. Tiga. Metodologi lain. Air dielektrolisa. Anode dan katode. Keluar gas hidrogen dan oksigen. Dikumpul kembali, disulut, meledak. Air yang mati. Apalagi kalimatullah al-uliyanya. Hidup. Dengan metodologinya. Dahsyat itu dihantamnya. Ini orang tidak tahu. Tapi telah dipraktekkan oleh para rasul. Nabi Musa. Nabi Ibrahim, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Anything between Azanafan kan juga. Nabi Ibrahim masuk dalam kapsul yang dimensinya tak terhingga. Karena kalimatullah ilhalul yang disalurkan dari sisi Allah. Enggak bisa dihantam oleh api. Jadi itu semuanya logik. Logik sama sekali. Tidak ada yang tidak logik. Ini yang hebat-hebat, dahsyat. Senjata Al-Quran diberikan kepada umatnya. Umatnya tidak mengerti. Kalah di seluruh dunia. PLO seperti hewan diburu-buru. Sampai makan bangkai dia coba. Itu bukan cobaan lagi, itu udah neraka itu. Yang memburunya Yahudi. Timur Tengah Kesatuan Liga Arab tidak. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Quran, yang bisa mempersatukan hati hanya kalimatullah ilhaluliyah. Coba kita di sini. Sudah berapa juta yang bersatu hatinya? 4 juta. Di antaranya murid ayah itu 31 profesor besar ya. Yang masih hidup. Dan yang sudah meninggal. Profesor Dr. Fauzi Ridwan, sarjana hukum. Profesor Dr. Wahid Selayan, sarjana hukum. Profesor Dr. Mulyono, psikolog. Itu meninggal. Yang masih hidup. Profesor Dr. Aris Menandar, dekan UI. Profesor Dr. Insinyur Thaib Hadiwijaya, menteri barangkali 15 tahun. Sekarang rektor di Bogor. Profesor Dr. Sikun, rektor di Siliwangi. Ini profesornya di Bandung itu ketua kooperatif wilayah. Bandung itu kalau saya wilayah berapa? 3. Kalau sini wilayah 1. Jakarta wilayah 2. Itu wilayah 3 wilayah. Saya lupa namanya itu. Dokter hewan itu 3. Profesor Dr. Muhammad Nur, Malaysia. Profesor Dr. Insinyur Azaldin. Profesor Dr. Wan Idris. Profesor Dr. Insinyur Gering dari Jerman. Hausman dari negeri Belanda. Maka kebanyakan itu teknologi sama sekali. Tapi orang ada banyak ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-Maidah 35. Wahai orang yang beriman dan yang takwa, temukan the frequency wasilah, link, channel dan frekuensi itu. Wajahidu fi sabilihi, sungguh-sungguh di atasnya. La'allakum tuflihun, engkau mendapat kemenangan. Ini dia, ini sudah ayat teknologi. Nah, jadi ini, jadi saya bilang sudah dari tadi itu rukun iman, rukun Islam itu sudah settle, itu tidak kita kupas. Semua kita duduk di situ. Tadi di Langsa saya kasih ujangan,
Kita disuruh bersuci, ya untuk semayang nih. Semua seluruh dunia sama. Kita disuruh berwudu, iya seluruh dunia sama. Kita suruh baca 2 kalimat syahadat, iya. Kita suruh berdiri lurus, kiblat di sana, oh iya. Kita disuruh salat. Di sini dilepaskan Ustaz kita. Saatlah engkau sendiri lepas engkau. Sampai situ pelajaran Ustaz itu. Di situ kita masuk. Jadi yang di bawah ini salah dong. Enggak ada selisihnya kita. Kita orang Islam berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita ahli sunnah wal jamaah, mazhab Syafi'i sama. Orang Islam itu yang dalam itu salat itu dilepaskan yang kita dipesankannya. Tegakkanlah salat yang khusyuk. Sampai situ habis ceritanya. Wah, salat yang khusyuk itu adalah rahasia terbesar. Berpuluh-puluh tahun saya bertanya kepada para ustadz di mana-mana, bagaimana cara pelaksanaan teknis supaya salat itu berdiri khusyuk. Karena hanya orang yang mampu menegakkan salat yang khusyuk itu yang mendapat kemenangan. Kata Al-Mu'minun 1-2. Dan seluruh dunia seminarnya bukan main hebat. Kebudayaannya lah, kemajuannya lah, peperangan dan sebagainya. Tidak pernah diseminarkan bagaimana pelaksanaan teknis salat yang khusyuk. Tidak pernah seminarkan. Karena itu masuk teknologi Al-Quran. Dan yang mengupas semuanya ahli fikih. Di mana mungkin ahli perdata bisa mengupas teknologi atom dan nuklir? Tidak mungkin. Ini teknologi Al-Quran. Seperti saya katakan baru-baru ini juga di Melangsa. Sudah 1408 tahun ini Islam. Belum ada satu jemaah bertanya kepada Ustadz, dalam Isra dan Mi'raj, katanya Rasul itu menuju dengan al-Buraq dengan kecepatan unlimited speed. Baru sampai ke Aras. Pulang balik sesudah Isya, kembali sebelum subuh. Kira-kira 6 jam. Jadi 2T-nya itu 3. 2T-nya itu 6. T-nya 3. Jadi kalau kita ambil mekanika, S sama dengan V kali T. S ini distance. Ini orang mekanika ya, eksakta. Ini ini. S sama dengan V kali T. S unlimited tak terhingga. Kanan V kali T terpaksa tak terhingga. Kalau V-nya tak terhingga, T-nya boleh terbatas. Tapi kalau V-nya terbatas, wajib T-nya tak terhingga. Coba lihat. Diberikan kepada Rasulullah satu faktor yang tak terhingga. V. Ya sampai. Tapi kalau faktor manusia biasa, tanpa burak, tanpa faktor yang tak terhingga, terbatas segala-gala kemampuan manusia. Tentu T-nya tak terhingga. Kamu itu enggak? Mr. Yono. What does it mean? Apa artinya itu? You will never come to God. Wah, apa enggak bahaya itu? You will never come to God. Yes, perlu sekali. Nah, kemudian kata Tuhan dalam Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuhan itu lebih hampir padamu daripada urat lehermu. Apa Tuhan yang dibilangnya di sini itu sama dengan Tuhan yang di Aras tadi itu? Quran sama-sama Quran. Tentu sama. Allah kalau di sininya Tuhan itu, kalau di situ kamar mandi kita kenapa perlu naik kapal terbang? Melangkah saja kenapa? Kalau Tuhan itu di sini kenapa perlu pakai burak? Nggak pernah jemaah bertanya kepada Ustadz ini. Walaupun 1409 tak 8 tahun ini sudah lagi 9. Di sini tampak bahasa orang Islam itu tidak berpikir. Sedangkan Tuhan selalu mempaparkan ini. Ya tafakkarun, ya tafakkarun. Agama tanpa akal bukan agama. Begitu hebatnya. Nah di sini kekurangan orang Islam itu. Kalau bagi orang teknologi setengah menit selesai menjawabnya. Sampai sekarang kalau tuan-tuan tanya sama Ustadz, tidak bisa dilepaskannya. Kalau sama kita setengah menit. Ini ambil sender radio. Ini ambil pesawat radio. Kalau gelombangnya nggak sama gimana? Ada hubungan nggak? Jadi bagaimanapun ini
Ada radio, dia ini umpamanya sendernya 1000 kita bilang. Ini 900. Ditangkap itu nggak jumpa. Walaupun dicucukkan ke dalam sender itu. Dicucukkan ke dalam sender, nggak bunyi itu. Jadi walaupun Tuhan itu dicucukkan kemari, nggak ada hubungan tuan-tuan karena frekuensinya nggak dapat. Itu dia. Itu jawabnya nggak sampai setengah menit. Ini kita sudah mengaji dalam loh ini. Tapi kalau Ustaz datang kemari, apa yang gaji orang tua? Oh, barangkali cerita ilmiah saja ini itu tak mengaji dulu. Kalau sama Ustaz, kalau mengaji wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ini yang mengaji sama dia. Sudah tuh haram, kafir, mustad, syirik di babatnya kita semua. Ini enggak mengaji namanya kita. Nah, jadi begitulah ilmiahnya. Orang yang ilmiah lebih banyak yang bisa mengambilnya. Inilah dia yang dikatakan tasawuf itu. Tarikatullah adalah metodologi. Wa alla istaqama ala tariqati la askainahu ma'aghadaka. Surah Jin 16-18. Itu ayat Quran. Bahwasanya bahwa mereka berdiri di atas metodologi yang benar, aku limpahkan kurnia seperti hujan lebat dari langit. Lihat tadi air mati saja. Dengan 4 metodologi berapa rahmat itu. Electricity has proved to be a great blessing for mankind and humanity. Dari mana ini asalnya? Dari air. Air yang mati itu. Sedangkan dalam dunia sudah nampak. Electricity has proved to be a great blessing for mankind and humanity. Dari air yang mati. Jadi kata Tuhan, kalau engkau berdiri tetap di atas metodologi yang benar, aku limpahkan kurnia seperti hujan lebat dari langit. Apalagi mengenai Quran. Energi daripada kalimatullah ilhal ulia. Masya Allah. Semua orang tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa itulah ayat Quran yang penghancur setan. Sudah pernah diuji coba berhadapan sama jin, dia lari atau lari? Ayo. Kalau masih kalah kita, wah itu serius. Dalam fisikatul maut nanti napas sudah sengal-sengal begini, kalah pula dengan setan kawan wabi itu. Ini harus dilatih, harus tahu ilmu metodologinya. Bagaimana hebat auzubillahi besar. Dia dulu mengikuti